Salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Hilbram Dunar bisa hadir menemani Anda malam hari ini. Mudah-mudahan Anda dalam posisi yang sangat menyenangkan bersama keluarga, dalam ketenangan, bersama orang-orang yang paling Anda sayangi dari hati Anda tentunya. Di kesempatan kali ini menarik pembahasan yang akan kami hadirkan kepada Anda berbicara mengenai hidup dan segala hal yang berhubungan dengannya. Terutama dari kebiasaan-kebiasaan kecil dan dari tindakan-tindakan kecil yang mungkin biasa Anda lakukan. Malam hari ini topik di Mario Teguh Golden Ways adalah percaya dibohongi, bohong dipercayai. Dua keadaan yang membuat Anda berpikir bagaimana seharusnya kita menjalani hidup. Seperti apa? Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih sahabat-sahabat saya, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Kita bertemu lagi dalam program sederhana kita malam ini yang berbicara mengenai kejujuran dan kebohongan dan dampaknya dalam kehidupan kita. Apakah ada di antara Anda yang letih dengan kebohongan? Ada. Ada ya. Yang merindukan kehidupan yang jujur begitu? Ada ya. Ada. Yang ragu-ragu itu mencurigai saya akan ngerjain orang seawal mungkin. Program kita akan sederhana melihat dasar-dasar alasan mengapa orang-orang baik dirugikan. Mengapa orang-orang tidak baik diuntungkan oleh orang baik. Orang tidak baik diuntungkan oleh orang baik. Coba lihat ya. Pembohong berlatih berbicara seperti orang jujur. Orang-orang jujur karena tidak tahu cara bicaranya tidak dipercaya seperti pembohong. Itu. Idenya memang sederhana Pak Mario, tapi kalau kita lihat ke dalamnya sangat rumit sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kebohongan dan kejujuran. Karena berbedanya sangat tipis, seperti dua mata koin dalam satu koin yang sama. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tidak bisa lepas pembahasan mengenai kejujuran dan kebohongan dari iman, dari agama. Nah, di agama ini saja banyak orang yang tidak cukup mengerti sehingga melukai dirinya dengan kurangnya pengertian mengenai agamanya sendiri. Beriman itu harus, tetapi iman saja tidak cukup. Kita harus pandai. Nelayan yang tidak menggunakan scanner ikan akan berusaha menjala dan memancing di wilayah di mana di bawahnya tidak ada ikan. Nelayan yang berpikir dan menggunakan scanner, entah karena dia pintar cari uangnya dulu untuk beli scannernya, dia akan memancing dan menjala di tempat di mana ada shoal of fish, ikan kelompok besar. Lihat, itu sebabnya Tuhan meninggikan derajat kita yang berilmu. Karena dengan ilmu kita tidak menyia-nyiakan usia, karena tahu persis di mana kepala paku untuk dipukul. Itu sebabnya ada istilah, you hit the nail right on the head. Banyak orang mukul palunya meleset, lalu menyalahkan palunya, lalu dilihat palunya kenapa, lalu mukul mukanya sendiri. Nah, jadi kalau begitu di dalam kehidupan ini, kalau kita sudah beriman, sudah betul jalannya, sudah betul hadapnya. Hanya kalau tidak bergerak tidak sampai, kalau tidak menggunakan kendaraan tidak cepat. Jadi iman itu perlu, memang ketepatan kehidupan kita ada di iman, tetapi kita juga harus pandai. Itu. Super Pak Mario, iman saja tidak cukup, perlu kepandaian, lalu perlu tindakan untuk bisa mendapatkan kepantasan. Pertanyaan dari saya sudah, sekarang saya akan kasih kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Siapa yang pertama? Silakan Bapak. Selamat malam Pak Mario Teguh, salam super. Saya Aloysius Agung dari Bandung. Pertanyaan saya adalah, orang tua, baik orang tua kita maupun siapapun juga mengajarkan bahwa kejujuran itu adalah di atas segalanya. Tetapi zaman sekarang ada istilah bahwa kita bisa berbohong untuk kebaikan. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kriteria kebohongan untuk kebaikan itu bisa kita laksanakan tanpa menyakiti orang lain
dan bagaimana kejujuran yang menyakitkan itu tetap bisa kita terima dengan baik. Terima Super kasih, sekali. salam super. White lie, dusta putih. Dusta putih itu adalah latihan dan persiapan untuk bisa dusta hitam. Sekali kita izinkan dusta putih, pemimpin dusta putih, istri dusta putih, suami dusta putih, anak-anak. Lihat, pelan-pelan terlatih, dusta itu enak ya. Lalu akan berdusta hitam. Itu sebabnya lebih baik kita melukai dengan kejujuran daripada menghibur sebentar dengan dusta. Ya toh? So lebih baik kita kaku, keras mengenai itu, karena bukankah kehidupan kita sulit sekarang karena kita mengizinkan ketidakjujuran untuk meresap dalam kehidupan kita? Izin dalam ngurus surat, izin waktu masuk sekolah, lihat, suap waktu mendaftar menjadi pegawai negeri. Coba, diizinkan aja terjadi terus. Lama-lama negara ini dipenuhi pejabat publik yang masuk kerjanya menyuap sehingga harus membayar kembali kerugiannya itu dengan mempersulit rakyat. Tidak boleh ada dusta. Itu saja. Pak Mario menyambung dari pertanyaan soal dusta putih. Tadi kan dari sisi orang yang berbohong untuk kebaikan. Sekarang bagaimana dari sisi orang yang menerima kebohongan? Tapi kita tahu sebenarnya kebohongan itu adalah ditujukan untuk kebaikan kita. Apa yang harus dilakukan? Oke, bohong untuk tujuan kita. Dengarkan ini ya. He who will lie for you will lie against you. Untuk bohong untuk kebaikan, berbohonglah untuk kebaikan atas namaku. Coba kalau nggak sebentar lagi dia berbohong merugikan kita. Urusan keimanan, agama, kejujuran tidak pernah selesai. Karena memang perilaku kita ini lebih cenderung kepada memilih enaknya dalam jangka pendek. Karena ketidakmampuan kita melihat jangka panjang. Manusia hanya mampu melihat jangka panjang kalau dia beriman. Karena Tuhan pemilik waktu. Ya, sepelik apapun, sekusam apapun masa lalu Anda, masa depan Anda masih suci. Kan belum terjadi apa-apa. Ya, jadi kalau gitu yuk jadi orang hari ini yang menyiapkan diri bagi kebaikan dengan menjadi orang yang setia pada kebenaran. Dan tidak ada orang menyatakan dirinya beriman dengan mau jujur, mau bersabar yang tidak diuji. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih untuk jawabannya. Kami akan segera kembali, pastikan Anda tidak kemana-mana. Tetap saksikan Metro TV tentunya hanya di Mario Teguh, Golden Ways. Dia kan pencuri, dia kan koruptor, dia kan ada banyak masalah mengenai uang. Segala sesuatu ditentukan oleh kualitas hati, tapi kualitas hati ditentukan oleh kualitas pikiran.